Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natia Iswara. Saya dari program studi PPK Prajabatan PGSD. Saya ada di kelas F. Di sini saya akan menjelaskan beberapa konsep dari PTK. Yang pertama itu ada filosofi PTK, pengertian PTK, manfaat PTK, ciri-ciri PTK, karakteristik PTK, dan langkah-langkah dalam pengerjaan PTK. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai filosofi PTK. Sejarah PTK diawali dengan partisipasi action research yang dilakukan oleh NGO tentang LSM atau pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, setelah mengenai filosofi PTK, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengertian PTK, di mana penelitian tindakan merupakan suatu rangkaian langkah-langkah atau siklus yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi yang terus mengalir menghasilkan siklus baru sampai penelitian tindakan kelas dihentikan. Selanjutnya, mengenai manfaat dari PTK itu adalah manfaat penelitian tindakan kelas. Menurut Suwandi, disebutkan bahwa guru dapat melakukan inovasi pembelajaran, guru dapat meningkatkan kemampuan reflektifnya, dan mampu memecahkan masalah dalam pembelajaran yang muncul. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari PTK. Yang pertama, PTK bersifat siklis, artinya PTK terikat dengan siklus. Yang kedua, bersifat longitudinal, artinya PTK harus berlangsung dalam jangka waktu tertentu, misalnya 2 atau 3 bulan, secara kontinu untuk memperoleh data yang dibutuhkan. PTK juga bersifat partikular spesifik, yang tidak bermaksud melakukan generalisasi dalam rangka mendapatkan dalil-dalil. Nah, untuk hasilnya pun tidak untuk digeneralisasi, meskipun mungkin diterapkan oleh orang lain dan di tempat lain yang konteksnya mirip. Nah, selanjutnya PTK juga bersifat partisipatoris, dalam artian guru sebagai peneliti sekaligus pelaku perubahan dalam sasaran yang perlu diubah. Selanjutnya, PTK bersifat kolaboratif atau kooperatif. Selanjutnya juga PTK bersifat kasuistik, menggunakan konteks alamiah kelas. PTK juga mengutamakan adanya kecukupan data yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. PTK juga bermaksud mengubah kenyataan, keadaan, dan situasi pembelajaran menjadi lebih baik dan memenuhi harapan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai karakteristik dari PTK. Yang pertama ada collaborative action research, yang kedua ada classroom action research, dan yang ketiga ada participatory action research. Yang pertama saya akan membahas mengenai collaborative action research, di mana PTK kolaboratif menekankan pentingnya kolaborasi antara peneliti dan peserta penelitian dalam semua tahap penelitian. Keuntungan dari PTK kolaboratif termasuk peningkatan keterlibatan dan kredibilitas peserta penelitian, serta pemahaman yang lebih baik tentang konteks praktis di mana perubahan akan dilakukan. PTK kolaboratif juga dapat menghadirkan suatu tantangan, termasuk kesulitan dalam mencapai konsensus antara peneliti dan peserta penelitian, waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalin hubungan kolaboratif yang kuat. Dalam selanjutnya saya akan membahas mengenai classroom action research. PTK jenis classroom action research memberikan kerangka kerja yang bermanfaat bagi guru untuk secara sistematis memperbaiki praktik pengajaran mereka, serta untuk terlibat dalam proses refleksi yang mendalam tentang pengalaman belajar di dalam kelas. PTK CAR atau sering disebut Classroom Action Research sering diorganisir dalam siklus tindakan yang terdiri dari tahap perencanaan, tindakan, observasi atau pengamatan, dan refleksi. Guru merencanakan tindakan yang akan mereka ambil, menerapkannya di dalam kelas, mengamati hasilnya, dan merefleksikan apa yang telah dipelajari dari proses tersebut. Dan yang terakhir ada PTK Participatory Action Research. Penelitian tindakan partisipatif adalah pendekatan penelitian yang melibatkan partisipasi aktif dari individu atau kelompok yang terlibat dalam konteks yang sedang diteliti. PTP atau
Penelitian tindakan partisipatif dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah-masalah seperti ketidaksetaraan akses pendidikan, kualitas pendidikan yang rendah, atau isu-isu sosial yang mempengaruhi pembelajaran. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, PTP dapat membantu menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan berdampak positif dalam sistem pendidikan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai langkah-langkah pengerjaan PTK. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Yang termasuk ke dalam kegiatan planning adalah sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi masalah, merumuskan masalah, menganalisis penyebab masalah, dan pengembangan intervensi, action atau solution. Yang kedua ada acting atau melakukan tindakan. Action, intervensi yang ada di dalam planning, kemudian dilaksanakan peneliti untuk memperbaiki masalah dalam langkah-langkah praktis tindakan. Yang ketiga ada observing atau pengumpulan data. Observing adalah kegiatan pengamatan atau pengambilan data untuk memotret sejauh mana efek tindakan telah mencapai sasaran. Selanjutnya ada analisis. Kegiatan pengumpulan data yang sudah benar dan tepat dapat merupakan suatu jantung dalam tindakan. Nah, sedangkan analisis data yang akan memberi kehidupan dalam kegiatan penelitian tersebut. Dan yang terakhir ada reflecting. Reflecting atau reflection adalah kegiatan mengulas secara kritis atau reflektif tentang perubahan yang terjadi pada siswa, pada suasana kelas dan guru. Nah, itulah penjelasan saya mengenai konsep-konsep yang ada pada PTK. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.